Hai, assalamualaikum, welcome to Cinta Story Channel. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean cerita menarik selanjutnya dari Cinta Story. Jangan lupa share dan juga komentar di bawah ya. Kubalas suamiku dan keluarganya yang matre, part 18. Sebulan berlalu, dan Dika belum mampu membayar utang ibunya. Gajinya sebenarnya cukup besar, hanya saja ada banyak kebutuhan yang harus dia penuhi untuk orang tua dan adiknya. Sekilas dia tiba-tiba kembali teringat bagaimana perasaan Maya saat dulu berada di rumah itu. Saat Maya bekerja keras sendirian untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Namun dia dan keluarganya hanya bisa menghina dan merebut semua gaji Maya. Ada rasa bersalah yang kian hari menyelimuti hatinya. Siska, adik Dika yang dulu hanya pandai berdandan dan bergaul serta menghamburkan uang, kini terpaksa harus bekerja untuk membantu membayar utang ibunya dan kebutuhan sehari-hari. Dia tak menyangka kehidupannya akan berubah secepat ini. Dulu dia selalu merasa berada di atas angin, terutama saat memperlakukan Maya dengan semena-mena. Namun sekarang dia berada di posisi yang sebaliknya. Kafe tempat Siska bekerja adalah kafe kecil yang sering dikunjungi oleh mahasiswa dan pekerja kantoran. Siska berusaha menjalani hari-harinya tanpa menarik perhatian orang lain, tapi di dalam hatinya dia merasa malu. Bagaimana mungkin seseorang seperti dia yang dulu sering memandang rendah orang lain, kini harus bekerja sebagai pelayan. Siska sedang melayani seorang pelanggan ketika dia melihat Maya memasuki kafe. Jantungnya berdegup kencang, dan tangan yang memegang cangkir kopi sedikit gemetar. Maya melangkah masuk dengan tenang, mengenakan pakaian kasual yang rapi, tetapi Siska bisa melihat aura kekuatan dan kepercayaan diri yang terpancar dari wanita itu. Maya berjalan mendekati meja tempat Siska berada. Ada senyum kecil yang terbentuk di wajah Maya, tetapi mata Siska bisa menangkap dinginnya tatapan yang tersimpan di balik senyum itu. Selamat siang, Siska. Maya menyapa dengan nada suara yang halus, tetapi ada sedikit ironi dalam ucapannya. Kamu kerja di sini? Siska terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Lidahnya terasa keluh saat melihat Maya berdiri di depannya dengan sikap yang begitu tenang dan anggun. Iya, aku kerja di sini, Kak, jawab Siska akhirnya. Suaranya terdengar pelan dan lemah. Maya tersenyum lebih lebar. Oh, bagus. Aku mau pesan kopi latte ya, yang hangat, dan tolong buatkan secepatnya. Oh ya, satu lagi, anggap saja kita tidak saling kenal. Aku pelanggan dan kamu hanya pelayan di sini. Mendengar ucapan Maya, Siska kembali teringat dengan kata-kata yang sama. Dia pernah mengucapkan kalimat itu dulu saat Maya bekerja sebagai pelayan restoran, dan dia sebagai pelanggan di sana. Ada rasa bangga bisa mempermalukan Maya dan menghinanya. Sekarang keadaan berbalik menyerangnya. Siska mengangguk tanpa banyak bicara, merasa darahnya naik ke wajah. Dia bergegas membuat kopi untuk Maya, mencoba menghindari tatapan Maya yang terus mengawasi setiap gerak-geriknya. Ketika Siska selesai membuat kopi dan menyerahkannya kepada Maya, tangannya sedikit gemetar. Maya menerima kopi itu dengan santai, lalu duduk di salah satu meja dekat jendela, menghadap ke arah Siska. Siska mencoba kembali bekerja seperti biasa, tetapi dia merasa Maya terus memandangnya. Setiap gerakan yang dia lakukan terasa canggung dan penuh tekanan. Maya duduk di sana, menyeruput kopinya sambil memperhatikan Siska yang terlihat gelisah. Setelah beberapa saat, Maya memanggil Siska. Pelayan, kesini sebentar.
Panggil Maya pada Siska. Siska berjalan mendekat dengan hati-hati, merasa bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Ada apa, Kak Maya? Aku minta kopi hangat. Ini sudah dingin, ucap Maya sedikit menggeser cangkir itu. Tapi tadi masih hangat, Kak, balas Siska. Kalau aku bilang dingin, ya dingin. Kamu berani melawan. Maksud kamu aku bohong gitu? Ucap Maya dengan tegas. Jantung Siska semakin berdebar hebat. Dia semakin yakin Maya datang hanya untuk mengerjainya dan membalas apa yang pernah dia lakukan pada Maya. Kak Maya mau balas dendam ya? Aku minta maaf kalau dulu aku begitu menyakiti Kak Maya. Tapi aku di sini sungguh-sungguh bekerja. Tolong jangan buat masalah di sini, Kak. Ganti kopinya. Saya mau yang baru, ucap Maya tanpa menghiraukan perkataan Siska. Siska mengambil kopi itu tanpa mengatakan apapun. Lalu, beberapa saat kemudian, dia kembali dan menyerahkan kopi yang baru. Silakan diminum, Kak. Aku jamin kali ini nggak dingin, ucap Siska pasrah. Kamu diam di sini, tunggu sampai saya selesai, ucap Maya lalu menyeruput kopinya. Kemudian Maya sengaja menjatuhkan sendok kopi itu ke lantai. Sendoknya jatuh, ambil dan bawakan yang baru, pinta Maya dengan sikap dingin. Cukup ya, Kak. Sudah cukup, Kak Maya membalas semuanya. Kami sudah cukup susah sekarang. Tolong biarkan kami hidup tenang. Siska mulai terbawa emosi. Maya menatap Siska dengan tatapan yang sulit dibaca. Kamu tahu? Dulu aku sering bertanya-tanya, kenapa kamu dan keluargamu memperlakukanku dengan buruk? Sekarang aku merasa sedikit lega karena bisa melihat kamu berada di posisiku dulu. Rasanya seperti roda yang berputar ya. Siska tidak bisa menjawab, hanya menundukkan kepala. Maya melanjutkan. Aku hanya ingin tahu bagaimana rasanya berada di posisiku waktu itu. Ketika kamu dengan mudahnya menghina dan merendahkan orang lain. Kak Maya, aku minta maaf. Aku tahu aku salah, kata Siska dengan suara pelan, matanya berkaca-kaca. Maaf? Maya tersenyum sinis. Kamu tahu Siska, maaf saja tidak cukup untuk menghapus semua luka yang kamu berikan padaku. Tapi aku ingin tahu, seandainya aku membalas apa yang pernah kamu lakukan padaku, apa itu akan membuat kita impas? Siska merasa tubuhnya gemetar mendengar ancaman halus dari Maya. Dia tidak pernah membayangkan Maya akan sekejam ini. Tapi di dalam hatinya dia tahu, Maya punya hak untuk marah. Maya mendekatkan wajahnya ke Siska dan berbicara dengan suara yang lebih pelan, tetapi penuh dengan ancaman. Bagaimana kalau aku meminta kamu melayani aku seperti seorang pelayan yang hina? Seperti apa yang kamu lakukan padaku dulu? Apa kamu akan merasa lebih baik setelah itu? Siska merasa air matanya mulai mengalir, tetapi dia mencoba menahannya. Kak Maya, tolong, jangan lakukan ini. Aku sudah cukup menderita. Maya tertawa kecil, tetapi tawa itu terdengar dingin. Menderita? Oh Siska, ini baru permulaan. Kamu harus tahu bagaimana rasanya berada di bawah, supaya kamu bisa belajar bagaimana memperlakukan orang lain dengan lebih baik. Maya, hentikan. Faisal tiba-tiba muncul dan mendekat. Entah bagaimana dia bisa ada di sana. Maya pun melihat ke arah sumber suara
yang kini sudah ada berdiri di samping Siska. Aduh, kenapa sih dia selalu muncul di segala situasi? Merusak rencanaku saja, pikir Maya. Maya, apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Faisal dengan nada khawatir. Aku hanya menikmati kopi pagi, Ai. Jawab Maya dengan nada ringan. Dia bisa merasakan ada sedikit ketegangan dalam sikap Faisal, tetapi dia mencoba mengabaikannya. Sementara Faisal merasa ada yang tidak beres yang terjadi. Faisal menoleh ke arah Siska, lalu melihat Siska yang penuh dengan air mata. Maya, kamu gak perlu melakukan ini. Aku tahu kamu marah, tapi ini bukan cara yang tepat. Ini bukan urusanmu, balas Maya kesal. Faisal langsung menarik tangan Maya hingga keluar dari kafe itu dan berhenti tepat di parkiran. Sementara Siska bernafas lega melihat pria itu membawa Maya pergi. Dia ingat pria itu juga yang menolong Maya saat dia dan ibunya mempermalukan Maya dengan buruk di restoran. Apa dia begitu baik pada semua orang? Siapa pria itu? Siska merasa sangat tertolong, sekaligus merasa kagum pada Faisal. Kamu apa-apaan sih? Ucap Maya kesal. Setelah Faisal melepaskan tangannya. Aku hanya gak mau punya masalah. Kamu tidak akan pernah bahagia kalau kamu terus seperti ini. Maya terdiam sejenak, merasa semua emosinya bercampur aduk. Dia tahu Faisal benar, tetapi bagian dari dirinya merasa sangat puas melihat Siska berada di posisi yang lemah seperti ini. Aku cuma ingin dia merasakan sedikit dari apa yang aku rasakan dulu, Ai. Itu saja, kata Maya dengan nada yang lebih rendah. Faisal meletakkan tangannya di bahu Maya, mencoba menenangkan wanita itu. Aku ngerti, Maya, tapi balas dendam gak akan membuat kamu merasa lebih baik. Justru, itu akan membuat kamu semakin terjebak dalam lingkaran kebencian. Maya menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Dia menatap Faisal dengan mata yang penuh dengan kebingungan dan rasa sakit. Aku gak tahu harus bagaimana lagi, Ai. Aku merasa semua ini terlalu berat untuk aku tanggung. Faisal tersenyum lembut dan berkata, kamu sudah cukup kuat untuk sampai di sini, Maya. Kamu gak perlu membuktikan apa-apa lagi. Biarkan semuanya berlalu dan fokus pada kebahagiaan kamu. Aku gak tahu. Aku pergi dulu, ucap Maya yang terlihat berpikir, kemudian pergi meninggalkan Faisal. Faisal hanya menatap Maya yang masuk ke dalam mobil lalu pergi. Dia menghela nafas berat. Perasaannya mulai menguasai hatinya hingga dia tidak ingin Maya terjerat dan menyesal. Dia sangat peduli dan mengkhawatirkan Maya. Sementara di kantor, Sinta lagi-lagi datang menghampiri Dika. Dia masuk ke ruangan tanpa perlu permisi pada siapapun. Dika, aku perlu bicara, ucap Sinta, lalu duduk di sofa ruangan itu. Sinta, maaf, aku lagi sibuk. Dika bersikap cuek dan tetap fokus pada lembaran di atas mejanya. Belakangan ini kamu cuek sama aku. Kamu bahkan gak pernah hubungi aku. Kamu berubah, protes Sinta. Aku cuma sibuk, Sinta. Dika sebenarnya mulai bimbang. Dia tak ingin menyakiti Sinta, tapi tak bisa membohongi hatinya bahwa dia masih mencintai Maya dan mengharapkan bisa kembali pada Maya. Hanya saja Dika belum menemukan jalannya. Dika, aku sudah memikirkan tentang hubungan kita.
Aku bersedia menikah sama kamu, ucap Sinta serius. Apa? Dika begitu terkejut dan langsung menatap Sinta. Bukan rasa senang yang dia rasakan, tapi dia bingung bagaimana mengakhiri semuanya. Dia yang sejak awal berpikir untuk menikahi Sinta karena kekayaan. Tapi setelah yakin dengan perasaannya, dia merasa harta tak akan bisa memberinya kebahagiaan. Satu-satunya kebahagiaan yang dia inginkan saat ini adalah Maya.